Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 21 dan 22. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, sebuah kalkulasi pernah dilakukan untuk melihat bagaimana setiap orang yang berumur rata-rata 70 tahun menghabiskan waktu hidupnya. Hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa dari 70 tahun tersebut, 23 tahun digunakan untuk tidur, 16 tahun untuk bekerja, 8 tahun untuk nonton TV dan semacamnya, 6 tahun digunakan untuk makan, 10,5 tahun untuk jalan-jalan, hiburan dan rekreasi, 6 tahun untuk kegiatan lain-lain, dan hanya sekitar setengah tahun untuk kegiatan ibadah keagamaan. Tuhan punya tujuan atas hidup kita, saudara. Kita ada di bumi ini bukan untuk tidak melakukan sesuatu, tapi kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib menurut rupa dan gambar Tuhan untuk menyembahnya dan untuk melakukan kehendak-Nya. Dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 10 ini tertulis, maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Rasul Paulus di pasal ini menceritakan tentang perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan. Suatu pengalaman ajaib yang mengubahkan hidupnya. Dari orang yang penuh kebencian menjadi penuh kasih, yang suka menganiaya menjadi suka mengampuni, yang dulunya tidak mengenal siapa Tuhan menjadi mengenal bahwa Yesuslah Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu membuat Paulus tidak lagi melangkah menurut agenda hidupnya sendiri, tetapi menuruti agenda Tuhan. Itu sebabnya di sini ia bertanya, apakah yang harus aku perbuat? Tuhan lalu menyuruh Paulus menuju ke Damsyik, dan di sanalah ia akan diberitahukan apa yang harus ia lakukan. Saudara dikasih Tuhan, adalah penting bagi setiap kita untuk bertanya kepada Tuhan mengenai apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dalam berbagai hal di hidup kita, saat kita harus memilih, saat berada di persimpangan situasi, dalam studi, dalam pekerjaan, pelayanan, dan dalam berbagai hal, kita perlu mencari tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Hidup kita ini, saudara, menjadi berarti saat kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan ketika kita hidup dalam rencananya atas kita. Hanya dengan mengerjakan kerinduan Tuhan atas kita, maka hidup kita menjadi bermakna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mencari tahu dan mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada di antara kita yang belum mengerti dan sedang kebingungan, berdoalah dan mintalah pengertian untuk mengenal tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bacalah Alkitab, ikutilah tuntunan Roh Kudus dalam hati. Bergabunglah dalam komunitas orang-orang percaya yang membangun iman, dan hiduplah selalu dalam kebenaran. Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita
untuk memahami apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan selama kita hidup di bumi ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami bertanya kepadamu, apa yang harus kami lakukan. Terlalu sering ya Tuhan, kami hidup dengan rencana dan agenda kami sendiri. Kami punya keinginan kami, dan kami melupakan keinginan Tuhan atas hidup kami. Kami menyadari saat ini, hanya dengan mengerjakan rencana-Mu, tugas dan panggilan-Mu atas kami, yang membuat hidup kami berarti. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Berikan kami pengertian, dan tuntun kami ya Roh Kudus. Pegang tangan kami selalu Tuhan. Bimbing kami langkah demi langkah, untuk kami berjalan menuju kepada rencana-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan ada dalam pimpinan-Mu, dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih-Mu Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah mengalami penghiburan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.